Oke anak-anak, kita sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu materi tentang kurikulum. Nanti kalian akan melihat bagaimana perbedaan antara kurikulum di sekolah dasar dan kurikulum di SMP. Monggo Bu Maria. Terima kasih Bu Asri. Anak-anak, sekarang kita membahas tentang pengenalan kurikulum yang ada di sekolah kita. Oke, ikuti ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi kurikulum di sekolah kita. Apa sebenarnya kurikulum? Kurikulum adalah pedoman operasional penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, di dalamnya memuat segala kebijakan yang dipedomi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ya, kurikulum juga memuat pendidikan watak, karakter bangsa yang implementasinya termuat dalam silabus dan SOP untuk masing-masing mata pelajaran, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Nah, untuk mencapai itu, sekolah kita mempunyai tujuan. Apa saja tujuannya? Di sini ada 10 yang saya sampaikan, hanya beberapa saja ya. Yang pertama, sekolah meningkatkan kriteria ketuntasan minimal hingga di atas 75. Kemudian sekolah mengembangkan kelompok olimpiade IPA atau sains yang mampu masuk 2 besar di tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Kemudian sekolah mengembangkan pembiasaan seperti sholat zuhur dan sholat berjamaah. Berikutnya kita akan mengenal tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mungkin di jenjang sekolah dasar kalian belum mengenal apa itu ya. Nah, ini saya sampaikan. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan dasar sikap minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Berikutnya, di jenjang menengah atau SMP, mata pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari? Untuk kondisi normal, di sini ada jumlah jam dan mata pelajarannya ya. Yang pertama adalah kelompok A. Ini kelompok yang wajib, yaitu PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Kelompok B, Seni Budaya, PJOK, Prakarya, Bahasa Daerah, dan Aswaja. Untuk kondisi normal dan kondisi pandemi itu sama, cuma jumlah jamnya yang berkurang. Kita menyesuaikan karena kan tidak ada tatap muka. Berikutnya, kita memerlukan peranan dari bimbingan konseling di sekolah. Kenapa? Karena bimbingan konseling ini membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi secara optimal dan menyesuaikan dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Jadi nanti peran BPK di sekolah, jika kalian ada masalah, kalian bisa langsung menghubungi BP atau BK. Jika kalian ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, kalian juga bisa berkonsultasi ke BP atau BK ya. Berikutnya, pengembangan diri. Apa pengembangan diri? Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri di bawah bimbingan konselor, guru BPK tadi, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pengembangan diri di sekolah kita apa saja? Ada yang terstruktur, ya, diantaranya upacara bendera,
kemudian literasi, sholat zuhur berjamaah, baca tulis Al-Quran, dan istighosah. Ada yang dalam bentuk ekstrakurikuler, yaitu pramuka, sepak bola, voli, perisai diri, teater, drum band, membatik, qiraah. Ya. Nanti kalian bisa memilih mana yang menurut kalian sesuai dengan bakat dan minat kalian. Untuk kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri, karena pada masa COVID tidak mungkin dilaksanakan secara tatap muka, diwajibkan dengan cara apa? Kalian presensi kehadiran dengan menunjukkan foto satu badan memakai seragam sesuai dengan hari yang saat itu langsung. Misalkan Senin, seragamnya pakai baju biru putih, berarti kalian nanti foto, menunjukkan foto badan kalian menggunakan baju itu beserta kelengkapannya. Kemudian Rabu Kamis memakai seragam identitas sekolah, Jumat Sabtu memakai seragam pramuka dan kelengkapannya. Untuk mata pelajaran PJOK kalian bisa menggunakan seragam olahraga. Berikutnya penilaian. Nah, penilaian ada 3 penilaian yang diambil. Yang pertama adalah penilaian sikap. Di saat pandemi ini tidak mungkin kita bisa Bapak Ibu guru langsung menilai kalian, jadi kalian bisa mengumpulkan dalam bentuk kiriman video, ya. Jadi nanti tugasnya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mungkin dalam bentuk video, dari situ bisa menilai sikap kalian. Atau saat pengumpulan tugas, nanti ada jadwal pengumpulan tugas. Nah, di situ ketepatan waktu kalian mengumpulkan sesuai dengan KD dan SK yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu masuk juga sikap. Berikutnya penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dapat diperoleh dari tugas kalian. Jadi tugas-tugas kalian yang kalian kumpulkan di situ sesuai enggak dengan kunci jawabannya. Nah, itu masuk penilaian pengetahuan. Kemudian saat kalian melakukan ujian secara tes tulis, itu juga masuk penilaian pengetahuan. Ya. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, ini bisa dalam bentuk praktek. Praktek, misalkan kalian di bidang PJOK olahraga disuruh untuk lari. Nah, ada nanti yang membantu saudara kalian kumpulkan, nah itu masuk penilaian keterampilan. Atau misalkan di bidang IPA kalian melakukan percobaan dengan cara direkam, itu juga bisa masuk ke nilai keterampilan. Berikutnya KKM, ketuntasan minimal. Nah, KKM ini adalah nilai terendah yang harus kalian capai. Di sini mulai kelas 7, 8, 9, tiap mata pelajaran itu mempunyai nilai terendah yang berbeda. Semester 1 berbeda dengan semester 2, ya. Tiap jenjang juga berbeda. Bisa kalian amati. Jadi mulai semester 1 PAI itu semester 1 74, nanti naik semester 2 75, dan mata pelajaran yang lain. Berikutnya, ini kalian perlu perhatikan karena ini penting sekali, kriteria kenaikan kelas. Setelah kalian mengikuti pembelajaran selama 1 tahun, 2 semester ya, kalian ingin naik. Karena kondisi pandemi, bagaimana? Kalau tatap muka mungkin bisa kita secara langsung ya bertemu, jadi kesulitan apa bisa dikomunikasikan. Nah, karena kondisi pandemi, kira-kira apa saja ini biar kalian bisa naik? Kriterianya apa saja? Yang pertama adalah tuntas pada seluruh SK dan KD sesuai dengan KKM. Jadi KKM sudah saya sampaikan ya. Jadi nilai kalian harus semuanya minimal KKM. Kalau belum mencapai KKM, kalian harus menghubungi guru bidang studi ya, untuk merubahnya. Dengan apa caranya? Meminta tugas atau kalian melengkapi tugas yang masih kurang. Yang kedua, jika kalian tidak menuntaskan, boleh, tapi hanya 3 mapel ya. Jika kalian sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata masih ada 3 mapel yang nilainya kurang dari KKM, boleh, tapi ada batas waktunya.
sampai akhir tahun pelajaran. Kalau bisa diusahakan minimal harus KKN. Ya. Kemudian jika kalian mempunyai kekurangan, jadi mempunyai alasan kuat karena kekurangan, misalkan gangguan kesehatan fisik, emosi atau mental, sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai KKN yang ditargetkan, maka kalian ini ada penilaian khusus ya. Nanti ada diskusi antara wali kelas, guru dan studi, karena kalian mempunyai keterbatasan ini, misalkan tadi gangguan fisik, emosi dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian, jadi minimal nilai sikapnya harus B, tidak boleh C. Betul. Tadi sudah saya sampaikan penilaian sikap diperoleh dari mana, itu kalian tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ketidakhadiran tanpa izin maksimal 10% dari jumlah hari efektif. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Karena kondisi pandemi ini nanti bisa dinilai dari pengumpulan tugas kalian, kemudian keikutsertaan kalian dalam Microsoft Teams. Nanti kita tahun ini tetap pakai Microsoft Teams atau pakai Zoom masih belum ada kesepakatan. Nanti kalian akan diberitahu kita pakai yang mana. Di situ kalian harus mengikuti, ya. Di situ bisa masuk ke hadirannya. Kemudian jika tidak naik kelas atau tinggal kelas sebanyak 2 kali berturut-turut, maka kalian harus pindah sekolah. Betul ya? Itu yang masuk dalam kriteria kenaikan kelas. Itu materi dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di WA ya. Apa yang kalian paham bisa kalian tanyakan ya. Nanti dijawab. Karena ada grupnya di situ ya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Anak-anak bagaimana untuk kurikulumnya? Sudah jelas ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.